Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Alif dalam pembelajaran daring matematika kelas 9. Semoga kalian tetap semangat, selalu dalam keadaan sehat dalam mengikuti pembelajaran online matematika. Baiklah anak-anakku, topik pembelajaran kita kali ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Kompetensi inti di sini memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar di sini menentukan luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan bola. Indikator yang diharapkan kalian mampu menentukan luas permukaan dari suatu bangun ruang sisi lengkung, menentukan ukuran dari suatu unsur bangun ruang sisi lengkung jika diketahui luas permukaan dan unsur lainnya, menyelesaikan permasalahan terkait luas permukaan bangun ruang sisi lengkung dengan memanfaatkan bentuknya. Yang pertama, kita belajar tentang luas permukaan tabung. Di sini terdapat gambar tabung. Kemudian tutupnya dibuka sama Pak Alif ya. Sehingga bentuknya seperti ini, lingkaran. Ini adalah selimutnya. Selimut tabung dipotong pada bagian ini dan dibuka. Ini nanti selimut tabungnya akan dipotong sama Pak Alif dan saya buka. Ini adalah tadi alasnya ya. Ini ketika saya buka, selimut tabung tadi berbentuk persegi panjang. Sedangkan alas ini kalau saya buka berbentuk lingkaran. Di sini saya anggap lingkarannya berpusat di O dan berpusat di Q. Yang memiliki jari-jari sama yaitu R. Ini adalah tinggi tabung tadi ya, yaitu T. Sekarang dari ilustrasi tersebut berapakah luas tabung? Karena luas alas tabung, karena alas tabung tadi berbentuk lingkaran ya, sehingga diperoleh luas alasnya adalah pi r kuadrat. Ini adalah luas lingkaran. Dari ilustrasi tersebut berapakah luas tutup tabung? Ingat, luas tutup tabung tadi berbentuk lingkaran, maka luas tutup adalah pi r kuadrat. Dari ilustrasi tersebut, apa hubungan yang kamu peroleh antara selimut tabung dengan lingkaran pada bagian tutup atau alas tabung? Di sini, panjang selimut tabung sama dengan panjang keliling lingkaran tutup atau alas tabung. Ini tadi panjang dari selimut tabung itu sama dengan keliling lingkaran. Sehingga panjang selimut tabung 2πr. Ini adalah keliling lingkaran. Dan luas selimut tabung adalah 2πrt. Kenapa 2πrt? Karena panjang kali lebar. Tadi panjangnya adalah 2πr. Dengan lebarnya kita, ini tadi ya, lebarnya adalah T. Maka luas selimut tabung 2πrt. Jadi, rumus luas permukaan tabung adalah luas alas tabung ditambah luas tutup tabung ditambah luas selimut tabung, sehingga diperoleh luas permukaannya adalah pi r kuadrat tambah pi r kuadrat ditambah 2πrt. Pi r kuadrat tambah pi r kuadrat adalah 2πr kuadrat, sehingga kita jadikan lebih sederhana, ada dua aljabar ya, ada pi ada r 2πr nya kita keluarkan sehingga yang di dalam kurung masih R plus T. Sehingga rumus untuk mencari luas permukaan tabung adalah 2πr dalam kurung R ditambah T. Sekarang kita belajar luas permukaan kerucut. Ini ada gambar kerucut. Di sini adalah selimut kerucut dipotong pada bagian ini, kemudian akan Pak Alif buka.
Ini adalah alas kerucut. Ini akan saya buka menjadi lingkaran. Ini tadi luas selimut kerucut sudah saya potong seperti ini. Lingkarannya berpusat di O, memiliki jari-jari R. Ini adalah garis pelukis S yang saya potong tadi ya. Ini menjadi garis pelukisnya ya, S ya. S ini nanti akan diilustrasikan Pak Alif. Dari ilustrasi tersebut, berapakah luas alas kerucut? Jelas, karena berbentuk lingkaran, maka luas alasnya pi r kuadrat. Dari ilustrasi tersebut, apa hubungan yang kamu peroleh antara selimut kerucut dengan lingkaran alas kerucut dan berupa apakah selimut kerucut tersebut? Panjang busur selimut kerucut sama dengan panjang keliling lingkaran alas kerucut. Ini panjang busur ya, panjang busur ini selimut kerucut itu sama dengan panjang keliling alas kerucut. Selimut kerucut berupa juring lingkaran dengan jari-jari S ya. Maka panjang busur selimut kerucut adalah 2πr. Ini kita ilustrasikan kembali. Kalau digambar penuh sama Pak Alif maka akan berupa lingkaran, sehingga luas selimut kerucut ini sama dengan luas juring lingkaran yang berpusat di P. Ini adalah yang hijau. Panjang busur selimut kerucut sama dengan panjang keliling lingkaran yang bertitik pusat di O tadi, yaitu alas kerucut. Ini ya. Maka yang hijau ini kelilingnya itu sama dengan 2πr, R kecil ini ya. Yang atas ini adalah yang selimut ini sama dengan luas selimut kerucut atau luas juring lingkaran yang berpusat di P. Sehingga bisa dijabarkan menjadi luas juring selimut dibanding dengan luas lingkaran. Luas juring selimut itu kita nggak tahu sudutnya masih berupa theta, dibanding satu lingkaran penuh berarti 360 derajat. Sehingga diperoleh sudut theta per 360 derajat itu sama dengan panjang busur selimut dibanding keliling lingkaran. Maka ini keduanya kita hubungkan, berarti menjadi diperoleh perbandingan pertama ini dengan perbandingan kedua. Nah, seperti ini perbandingannya. Sehingga luas juring selimut kerucut kita masukkan. Luas lingkaran berarti ps kuadrat karena jari-jarinya tadi S ya, garis pelukis ya. Kemudian yang ini panjang busur selimutnya 2πr per keliling lingkarannya berarti 2ps karena jari-jarinya adalah tadi garis pelukis. Sehingga kita tinggal coret saja, sederhanakan. Ini coret, S-nya ini coret, S-nya yang ini coret. Sehingga luas selimutnya diperoleh PRS. Ingat, luas juring atau luas selimut dari kerucut tadi adalah PRS. Diperoleh dari penyederhanaan matematis ini. Jelas? Diperoleh rumus luas selimut kerucut tadi adalah PRS. Jadi, luas permukaan kerucut diperoleh luas alas kerucut ditambah luas selimut kerucut. Luas alasnya tadi berupa lingkaran, berarti PR kuadrat ditambah luas selimut kerucutnya PRS. Sehingga penyederhanaannya luas permukaan adalah Pi kali R dalam kurung R ditambah S. Dengan R adalah panjang jari-jari dan S adalah panjang garis pelukis kerucut. Berikutnya, kita belajar tentang luas permukaan bola. Di sini ada gambar bola. Berikut ini merupakan gambar bola dengan panjang jari-jarinya adalah R. Kemudian dibuat suatu tabung yang tepat sesuai dengan ukuran bola tersebut. Jadi, ini saya masukkan ke dalam tabung dengan sisi-sisinya menyentuh ya.
Jika Pak Alif melilitkan benang pada permukaan bola berjari-jari R tersebut sehingga menutupi seluruh permukaan bola benang ini ya. Kemudian panjang benang yang melilit pada permukaan bola itu digunakan untuk melilit tabung. Maka benang yang melilit permukaan bola akan tepat menutupi selimut tabung. Jadi benang yang saya gunakan untuk menutupi bola ini tepat menutupi seluruh selimut tabung ini. Sehingga diperoleh luas permukaan bola sama dengan luas selimut tabung yang ukurannya tepat sesuai dengan ukuran bola, yaitu tinggi tabung sama dengan 2 kali jari-jari. Dan jari-jari tabung adalah R. Maka luas permukaan bola diperoleh 2πr kali tinggi, karena luas selimut tabung tadi adalah 2πr kali tinggi. Ingat, tinggi tabung di sini Pak Alif ganti sama dengan diameter bola atau 2 kali jari-jari. Sehingga diperoleh 2πr, T-nya saya ganti 2r, sehingga diperoleh 2 kali 2 berarti 4, pi R kali R berarti R kuadrat. Maka diperoleh luas permukaan seluruh bola adalah 4 pi R kuadrat. Baiklah, ini ada contoh soal untuk menguasai apa yang kalian pelajari tadi. Ini ada contoh soal, sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Jadi, luas permukaan ini semuanya, mulai dari alas, selimut, sama atap tabung. Oke, kita masukkan aja. Luas permukaan tabung tadi adalah 2πr dalam kurung R tambah T. Kita gunakan Pi-nya 22/7 karena R-nya bisa dibagi 7. Karena R-nya di sini 14. Maka 2 kali Pi 22/7 dikali 14 ya, dikali 10. Buka ya. Kita buka sehingga diperoleh di sini 14 ditambah 10. Oke, ini 10-nya tidak usah ya di sini ya, karena tinggi di sini adalah, karena rumusnya akan 2πr, R tambah T berarti 2pi kali R ya, berarti ini maaf Alif tadi salah menulis, sehingga kita bagi dengan 7, 14 bagi 7 maka 2, maka diperoleh 2 kali 4 4 dikali 2 4, tidak dikali 10, maka hasilnya adalah luas permukaan sebetulnya adalah 2112. Mohon maaf ini tadi salah ketik ya Pak Alif ya. Contoh dalam kehidupan. Oke, di sini ada gambar kaleng susu di mana diselimuti merek dari susu itu sendiri dengan kertas. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung mempunyai diameter 10 cm dengan tinggi 20 cm, maka luas tabel kertas yang ditempel berapa? Ingat, luas tabel kertas ini berarti hanya menutupi selimut tabung, maka kita tidak memperhitungkan atas dan alas. Maka untuk mencari luas kertas yang dibutuhkan ini sama dengan luas selimut tabung. Luas selimut tabung adalah 2πr kali T, sehingga kita tinggal masukkan, karena R-nya tidak kelipatan dari 7, maka kita gunakan 3,14 Pi-nya, 2 kali 3,14 kali 5 kali 20, sehingga diperoleh 628 cm persegi luas kertas yang dibutuhkan. Sekarang kita aplikasi belajar tentang luas permukaan kerucut. Kerucut ini ya memiliki jari-jari 5 cm dan tingginya adalah 12 cm. Ingat, luas kerucut adalah pi R kuadrat ditambah pi RS. Ini adalah selimutnya. Nah, di sini unsur yang belum diketahui adalah unsur S. Di sini sudah ada jari-jari, sudah ada tinggi. Yang belum ada unsur S. Bagaimana mencari unsur S? Kita gunakan Pitagoras. Karena S di sini adalah sisi miring, maka kita gunakan S sama dengan akar dari
tinggi kuadrat ditambah jari-jari kuadrat, sehingga diperoleh S-nya adalah 13. Atau kita pakai Pitagoras, kalau ada 5 sama 12 maka sisi miringnya adalah 13. Sehingga kita bisa mencari luas permukaannya pi r kuadrat ditambah pi rs diperoleh 266,9 cm persegi. Contoh soal berikutnya, kita belajar tentang penerapan luas permukaan bola. Sebuah bola mempunyai luas daerah, ini luas semuanya ini adalah 1256 cm persegi. Bagaimana mencari jari-jari bola tersebut? Kita ketahui luasnya segini ya, 1256 cm persegi. Untuk mencari jari-jarinya, ingat luas permukaan bola tadi adalah 4 pi r kuadrat. Untuk mencari jari-jari, rumusnya adalah akar dari luas dibagi 4 pi. Saya ulangi lagi, mencari jari-jari bola adalah akar luas permukaan bola dibagi 4 dikali pi, sehingga diperoleh akar luasnya 1256 dibagi 4 kali pi adalah 12,56, sehingga diperoleh akar 100. Akar 100 adalah 10 cm, maka jari-jarinya adalah 10 cm. Itu contoh soalnya. Semoga anak-anakku semua paham ya nak. Berikutnya kita latihan soal. Soal pertama, diketahui suatu tabung memiliki ukuran diameter 14 cm. Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya 7 cm. Berarti nanti kalian ketika menghitung gunakan pi 22/7 karena kelipatan dari 7. Tinggi di sini adalah 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Silahkan kalian kerjakan, Pak Alif tunggu dari sekarang. Oke, selesai ya. Saya anggap selesai. Jawabannya adalah A. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini anak-anakku. Diketahui diameternya 14 cm, tingginya 10 cm. Ditanyakan luas permukaan. Kita punya jari-jari setengah dari diameter sehingga diperoleh 7 cm. Luas permukaan adalah 2 pi r dalam kurung r tambah t. Kita tinggal masukkan aja 2 kali 22/7 kali 7 dikali 7 ditambah 10 tingginya. Sehingga diperoleh, ini 7-nya coret ya, 2 kali 22 44, 7 tambah 10 17, sehingga diperoleh 748 cm persegi. Jawabannya A. Berikutnya soal nomor 2. Silahkan kalian cari. Diketahui luas permukaan dari suatu bola adalah 314 cm persegi. Tentukan ukuran jari-jari bola tersebut. Tadi sudah diberikan contoh Pak Alif. Silahkan hitung dari sekarang. Oke, ternyata banyak yang menjawab A. Pak Alif klik A ya. Ternyata benar. Bagaimana pembahasannya? Pembahasannya seperti berikut. Diketahui luas permukaannya adalah 314 cm persegi. Ditanyakan jari-jarinya. Ingat, ini ya. Jari-jari adalah akar dari luas permukaan bola dibagi 4pi. Kita tinggal masukkan saja luas permukaannya 314 dibagi 4 kali 3,14. 314 dibagi 3,14 kan 100, maka diperoleh 100 banding 4. Maka diperoleh akar 25. Akar 25 adalah 5 cm. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya yang ketiga. Silahkan diamati bagaimana ini cara mencari sebuah kap lampu memiliki tinggi 12 cm dengan jari-jari bagian bawah kap berukuran 20 cm. Jika jari-jari atas kap adalah 4 cm, tentukan luas permukaan dari kap lampu. Jadi kita hanya menghitung luas ini, kap ini. Berarti yang atas ini tidak tertutup ya, yang bawah juga tidak tertutup. Jadi ini hanya selimut kerucut saja.
Tapi ingat, di sini kita harus menggunakan perbandingan nanti. Gimana? Silahkan dihitung dulu. Ternyata jawaban yang benar banyak yang menjawab B. Kita coba aja B. Oke, ternyata B adalah jawaban benar. Bagaimana pembahasannya? Oke, marilah kita bahas bersama-sama. Diketahui jari-jari yang bawah adalah 4 cm, jari-jari yang atas, yang bawah tadi 20 cm, yang besar ya, berarti yang atas adalah 4 cm, dengan tinggi kap tadi adalah 12 cm. Ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini akan diteruskan sama Pak Alif hingga menyerupai kerucut ya, kerucut penuh. Maka kita peroleh seperti ini, ada kerucut besar dan ada kerucut kecil. Di sini ada segitiga ya, segitiga besar sama segitiga kecil. Berarti ini kita menggunakan perbandingan. Ini X tingginya, kemudian yang besar tingginya adalah X plus 12, jari-jarinya 4 dibanding dengan jari-jari yang besar adalah 20 cm. Sehingga diperoleh dengan menggunakan prinsip kesebangunan, maka X per 4 di sini adalah X per 4 ya, itu sama dengan X per 12 per 20. Maka diperoleh, kita kalikan silang saja nak, sehingga diperoleh 20X sama dengan 4X plus 48, sehingga diperoleh 16X sama dengan 48. 4 ini pindah ruas menjadi negatif ya, sehingga diperoleh 16. Maka X sama dengan 48 dibagi 16, yaitu 3 cm. Di sini X-nya udah ketemu 3 cm, ini adalah tinggi dari kerucut kecil, berarti 3 cm. Oke, dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka kita bisa mencari S-nya. Kalau di sini 3, di sini 4, maka S-nya di sini yang kecil adalah 5 cm. Bagaimana untuk mencari S yang besar? S yang besar kalau ada 20, di sini adalah 15 ditambah 3, 12 ditambah 3, maka diperoleh 15. Kalau ada 15 sama 20, maka yang miring ini, yang besar adalah 25 cm. Sekarang, luas kain yang dibutuhkan untuk menyelimuti kap lampu tersebut adalah luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil. Luas selimut kerucut besar saya anggap pi R besar S besar dikurangi luas selimut kerucut kecil, Pak Alif anggap pi R kecil S kecil. Berarti kita masukkan pi di sini ya, R besar 20, S besar 25, pi R kecil 4, S kecil 5, sehingga diperoleh 500 pi dikurangi 20 pi, maka jawabannya adalah 480 pi. Jawabannya adalah B. Baiklah anak-anakku, sekarang kita belajar tentang indikator berikutnya, yaitu volume tabung. Volume tabung ya adalah luas lempengan dikali tinggi. Karena ini tadi sebelumnya seperti ini. Ya. Jadi ketika lempeng-lempeng kecil ini ditumpuk-tumpuk, maka akan menjadi penuh. Ini adalah isi tabungnya akan penuh. Lempeng ini tadi adalah lingkaran, luas alas lingkaran yaitu pi R kuadrat, dengan tingginya di sini adalah T, maka volume tabung adalah pi R kuadrat dikali tinggi. Volume tabung luas alas dikali tinggi, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka di sini saya ganti pi R kuadrat kali tinggi. Perlu diingat ya, volume tabung luas alas kali tinggi. Langsung aja ke contoh soal. Sebuah tabung memiliki jari-jari dan tinggi masing-masing 10 cm dan tingginya 30 cm. Volume tabung gampang sekali, kita tinggal masukkan saja substitusi. Volumenya pi R kuadrat kali tinggi, pi-nya 3,14 karena tidak kelipatan 7. Kemudian R-nya 10 kuadrat berarti 10 kali 10. Terus tingginya 30. Tinggal kita hitung, maka volume tabung tersebut adalah
942 cm kubik. Ingat ya, volume satuannya adalah cm kubik. Berikutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kaleng susu mempunyai ukuran diameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Maka berapa volume susu yang bisa tertampung bila isi setinggi 3/4-nya? Jadi di sini ada susu namun isinya hanya setinggi 3/4-nya. Berarti kita masukkan volume susu ini adalah 3/4 dikali volume tabung, sehingga diperoleh 3/4 dikali pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi, sehingga diperoleh 9240 cm kubik. Ya, volume satuannya cm kubik. Mohon ini nanti diralat. Sekarang indikator berikutnya kita belajar tentang volume kerucut. Volume tadi pada tabung sudah, sekarang kita belajar volume kerucut. Pada proses di samping terlihat bahwa volume kerucut ini penuh air. Saya masukkan ke dalam tabung, ternyata membuktikan bahwa volume kerucut itu sama dengan 1/3 volume volume tabung. Saya ulangi lagi. Ini kerucut saya isi dengan air penuh, saya masukkan ke dalam tabung yang memiliki jari-jari sama ya. Ternyata volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Sehingga volume kerucut diperoleh 1/3 volume tabung adalah PR kuadrat kali T. Maka volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat kali tinggi. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut mempunyai jari-jari 5 dan tingginya 12 cm. Hitunglah volumenya. Oke, gampang. Volume kerucut tadi adalah 1/3 kali pi R kuadrat kali tinggi. Sehingga diperoleh 1/3 kali 3,14 kali 25 dikali 12 diperoleh 314 cm kubik. Berikutnya kita akan belajar indikator yang terakhir, yaitu volume bola. Kita akan menghitung volume bola bagaimana. Ini ada ilustrasi. Volume setengah bola ternyata sama dengan 2 kali volume kerucut. Jadi ini dengan ukuran yang sama, namun ini berbentuk kerucut. Air penuh ya, saya masukkan. Kerucut ini penuh, kemudian saya masukkan bola. Terus ini saya masukkan juga ke dalam setengah bola ini. Oke, ternyata 2 kerucut ini memenuhi setengah bola. Volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Maka akan diperoleh 2 kali 1/3 pi R kuadrat kali tinggi. Karena di sini tingginya kan sama dengan jari-jari bola. Tinggi di sini sama dengan jari-jari bola, maka tingginya saya ganti R. Maka di sini akan diperoleh volume setengah bola sama dengan 2/3 pi R pangkat 3. Kalau setengah bola 2/3 pi R pangkat 3, bagaimana kalau utuh? Kalau utuh berarti volume bola sama dengan 2 kali volume setengah bola. Sehingga diperoleh 2 kali 2/3 pi R pangkat 3. Maka volume 1 bola diperoleh 4/3 pi R pangkat 3. Semoga jelas dengan ilustrasi ini ya nak ya. Kita sekarang ke aplikasi contoh soal. Ini ada bola memiliki diameter 24 cm. Berapa volume udara yang ada di dalam bola ini? Baiklah, langsung aja kita cari. Volume bola tadi adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ingat, diameternya 24 cm, maka jari-jari setengahnya 12 cm. Karena di sini tidak kelipatan dari 7, maka pi-nya kita gunakan 3,14. Maka diperoleh 7234,56 cm kubik. Ingat, 1 desimeter kubik setara dengan 1 liter. Maka ini kita bagi 1000. Jadi volume udara di dalam bola adalah 7,23456 liter. Semoga jelas ya anak-anakku.
Berarti kita bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang luas permukaan bangun ruang sisi lengkung dan volume bangun ruang sisi lengkung. Kesimpulannya, luas permukaan bangun ruang adalah luas total seluruh yang menutupi isi suatu bangun ruang. Luas permukaan suatu bangun ditentukan oleh jaring-jaringnya. Sedangkan volume bangun ruang itu sendiri adalah banyaknya isi ruang yang digunakan oleh suatu bangun. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.